Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin al-tayyibin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits sadaqallahu al-azim wa balagha rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam Minggu, malam panjang, alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa hadir di sini dalam acara, yaitu rangkaian kajian rutinan ba'da maghrib yang diadakan sebulan sekali. Alhamdulillah, banyak sekali rangkaian pengajian-pengajian di Masjid Al-Mizan. Ini adalah tiada lain, alhamdulillah, berarti DKM, wakil DKM, sekretaris DKM, semuanya demen terhadap pengajian. Hampir di satu minggu itu tidak terlepas daripada pengajian. Tahsinnya ada, tafsirnya ada, insya Allah fikihnya juga ada, dan kajian-kajian yang lain rutinan itu insya Allah semua bakal nampak di DKM. Kebetulan DKM, semua pengurus DKM demen terhadap pengajian, cuman jamaah terkadang kurang demen. Jamaahnya terkadang kurang demen terhadap pengajian. Padahal di dalam pengajian ini memang kita perlu untuk menambah wawasan, kita perlu untuk mengambil pemahaman atau pengertian daripada pengajian ini. Kenapa? Ada pepatah mengatakan, kun aliman wala takun jahilan. Jadilah kamu manusia yang berilmu, wala takun jahilan. Jangan sampai kamu menjadi manusia yang bodoh, tidak paham terhadap ilmu, tidak paham terhadap ilmu agama. Karena akan menjadi kegelapan di akhirat kelak nanti kalau kita buta terhadap ilmu agama, terutama ilmu fikih yang sehari-hari kita pakai, sholat, itu sangat penting sekali. Kenapa kita akan dibutakan kalau kita tidak paham terhadap ilmu agama? Karena siapapun kalau ingin kebaikan maka harus paham tentang agama.
Coba kalau tidak paham terhadap agama, sulit. Contoh ibadah sholat yang sehari-hari kita pakai, 5 waktu sehari semalam, tanpa didasari ilmu agama, tanpa didasari ilmu fikih yang benar, maka ibadah itu akan gelap. Makanya kun aliman wala takun jahilan. Jadilah manusia yang berilmu, jangan sampai menjadi manusia yang bodoh. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Berarti kalau cahaya bisa menyinari. Setiap orang yang punya ilmu dimanapun dia berada pasti tersinari dengan ilmu. Sekalipun dia diam di tempat yang gelap, dia akan bersinar. Sekalipun dia tinggal di ujung dunia, dia akan bersinar. Kenapa? Karena ilmu agama. Bersinar di situ, memancarkan cahaya, nurun. Makanya insya Allah kalau orang yang mempunyai ilmu agama, maka dimanapun dia berada pasti dibutuhkan orang. Pasti. Ya contoh, saya tidak punya ilmu. Sama sekali saya tidak punya ilmu. Tetapi ketika ada orang yang lagi sakratul maut saja di BSD, saya lagi kerja, pasti dicari. Padahal saya bukan dokter. Lagi sakratul maut saja, datang ke pabrik. Untung pabriknya dekat. Pak Haji tolong, si Anu lagi sakratul maut. Atau kenapa memilih saya, bukan dokter. Sakratul maut. Bukan masalah begitunya Pak Haji. Untuk meyakinkan saja itu apa sudah apa belum. Kalau belum cekek sekalian. Iya. Itu. Sedikit saja punya ilmu pasti dibutuhkan orang. Hanya cuman bisa doa untuk jenazah, lagi kerja di pabrik karena tidak ada mungkin yang ini, bukan tidak ada, belum sanggup. Dicari pagi, nanti ba'da duhur nyolati jenazah. Memang gak ada lagi, tidak ada. Sedikit pun ini ilmu pasti dibutuhkan. Ya insya Allah, karena ini kewajiban kita semua, fardu kifayah. Ya, sholat. Cuman ya terkadang di dalam mungkin karena ilmunya masih belum cukup, belum ada. Diworok-worok orang yang mau nyolatin jenazah, hadir itu aja yang nyolatin jenazah. Disitulah. Padahal kita semua bakal mati. Ketika kita mati tidak bisa mandi sendiri, dimandiin oleh orang lain. Ketika kita telah meninggal dunia tidak bisa sholat, disolati oleh orang lain. Ketika kita sudah mati, maka tidak ada yang kita bawa. Apa yang dibawa? Ilmu agama, keimanan, amal, bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diiringi dengan ilmu agama akan sia-sia. Ilmu. Maka kalau dengan ilmu kita tahu tata cara, ya mungkin para penasehat atau
DKM manggil saya, mungkin saya tahu sedikit-sedikit tentang masalah jenazah. Yang laki-laki ini niatnya, yang perempuan ini. Kalau jenazahnya laki-laki misalnya, jenazahnya perempuan, jenazahnya si cabang bayi, jenazah cabang bayi laki-laki begini, jenazah cabang bayi perempuan begini. Itu ada perbedaan di dalam niat. Setelah kalau pakai usolli, udah jelas misalnya kita sholat jenazahnya laki-laki. Sholli ala hadzal mayyiti fardhul kifayati. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Jadi usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Itu laki-laki. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati. Ya. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya cabang bayi masih orok laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti tifli. Usolli ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya si cabang bayi perempuan, usolli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardhul kifayati imaman lillahi ta'ala. Itu perbedaan-perbedaan. Semua pasti ada perbedaan. Lalu kemudian berdoanya juga ada perbedaan. Laki-laki Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu kalau laki-laki. Wala tabtina ba'dahu waghfir lana walahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini pentingnya ngaji. Ini pentingnya thalabul. Ini pentingnya. Coba kalau kita sama sekali diam di masjid, di rumah, tanpa pengajian, tanpa thalabul ilmi, mungkin pemahaman agama tidak akan didapat. Kata Nabi, la yambaghi lil jahili ayyakuta ala jahlihi. Tidak wajib kepada orang bodoh ayyakuta ala jahlihi, diam terhadap kebodohannya. Diam saja walaupun tidak tahu. Nah, sebodoh amat. Ada yang tahu ini. Diam. La yambaghi lil jahili ayyakuta ala jahlihi. Tidak wajib. Orang bodoh diam terhadap kebodohannya, tidak berusaha. DKM sudah membatasi tentang masalah pengajian. Penuh 1 bulan ini penuh. Tiap minggunya ada. Luar biasa. Mudah-mudahan DKM, wakil DKM, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tergantung kitanya. Inilah pentingnya ngaji kita. Maka dengan demikian insya Allah pemahaman sedikit demi sedikit kita akan dapati tentang masalah. Ya namun terkadang terhadap kebaikannya itu setan ngerong-ngerongnya. Anak iblis setan. Setan itu ada nama-nama. Anak setan.
Ada nama setan namanya sabar. Nama setan. Tulisnya pakai T, huruf sa. Namanya sabar setan. Sekaligus dengan tugasnya. Tugas si setan sabar itu untuk menggoda kepada umat manusia ketika ditimpa musibah datang si setan sabar. Supaya dia keluh kesah. Supaya dia suudzon kepada Allah, tidak husnudzon, supaya orang tersebut memukul-mukul dirinya karena musibah terus menerus beruntut, musibah ini, musibah itu, sabar datang menggoda supaya memukul-mukul kepalanya, supaya menjambret-jambret ininya, saking pusingnya terhadap cobaan yang sangat luar biasa. Padahal sabar itu adalah kunci keberhasilan. Innallaha ma'as sabirin. Itu datang setan sabar. Ada juga setan yang bernama Al-Awar. Dia fungsi tugasnya itu untuk menggoda umat manusia terjerumus kepada ketika seksual, perselingkuhan. Al-Awar namanya setannya. Deketi oleh dia. Terutama orang-orang yang punya duit dideketi supaya selingkuh. Supaya dia mencari perempuan yang lain, supaya dia jajan di jalanan. Tanpa diiringi keimanan ini, maka kita akan terjerumus, tergoda oleh setan yang namanya Al-Awar. Makanya ilmu itu penting. Mencari ilmu itu adalah penting karena untuk menguatkan godaan daripada setan Al-Awar. Kalau sudah datang itu setan menggosok-gosok Allah. Nah ini nih yang lucu nih, setan yang namanya setan Dasim. Mohon maaf kalau ada yang namanya Dasim di sini, ya. Mohon maaf, kalau ada yang namanya Dasim, itu nama setan. Mohon maaf. Dasim ini, si Dasim, setan Dasim ini, nah dia ini diutus atau tugasnya untuk menggoda manusia supaya hancur rumah tangganya. Demen Dasim itu kalau orang melihat perceraian, itu Dasim yang mengganggu. Karena dia tidak punya ilmu, tidak dasar ilmu. Itulah patokan utamanya. Dia tanya Dasim. Bahkan si Dasim itu ketika kita masuk rumah, si Dasim ikut masuk rumah. Ikut. Ketika kita masuk rumah tidak assalamualaikum, mau masuk rumah, nah ini kata si Dasim, ini kesempatan saya untuk mendekatinya. Masuk rumah tidak assalamualaikum. Kalau ada penghuninya assalamualaikum, kalau tidak ada penghuninya mau masuk rumah, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Masuk rumah. Kalau ada penghuni, anak ada, istri ada, assalamualaikum. Setan si Dasim langsung bengis, sialan. Kalau tidak assalamualaikum, kalau enggak tidak assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Maklum tidak ada orang di rumahnya, istri lagi mudik, kita sendirian masuk ke rumah, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Masuk bos, masuk.
Dasim ada di luar, si Dasim tidak akan mau masuk karena kita mengucapkan keselamatan. Coba kalau tidak masuk ke rumah, berubus, tidak salam, tidak apa, ikut Dasim. Kita duduk di kursi, duduk di si Dasim ikut duduk di kursi. Istri datang nyambut, duduk juga istri. Ini di tengah Dasim, ini suami, ini istri. Digosok sama si Dasim. Digosok-gosok sama si Dasim. Pertama istrinya digosok-gosok sama si Dasim. Awalnya nanya tentang pekerjaan. Terus merembet. Jangan-jangan AA punya. Nah, merembet. Akhirnya suami pun karena tidak baca apa-apa ketika masuk rumah, tergosoklah, ngomong ada-ada aja. Apa? Timbullah pertengkaran. Ini gara-gara si Dasim. Kenapa? Ilmu keimanan di dalam hati kita ini belum ini, makanya gampang digoda oleh si Dasim. Itu makanya berangkat ke masjid, bismillah, kita tawakkaltu ala Allah. Masuk dari masjid pulang ke rumah, assalamualaikum. Semua apapun kalau diiringi dengan kalimat jalala, bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Gampang, yang mudah aja. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Mau kerja, bismillahirrahmanirrahim. Selesai kerja, alhamdulillahirabbil alamin. Jauh dari godaan setan Dasim, insyaallah. Jauh. Karena kita selalu ingat kepada Allah. Apa dasarnya? Ilmu. Khawatir si Dasim itu terus mendekati untuk supaya hancur rumah tangga. Leket si Dasim. Leket. Maaf si Dasim ya. Ada yang namanya setan miswat namanya. Ada anak setan, anak iblis, disebutnya anak setan, iblis, miswat. Nah, kalau itu mah khusus. Jadi dia menggoda umat manusia terhadap kebohongan, hoak di HP. Padahal bohong. Miswat itu ada di situ. Lagi ngetik HP. Oh, coba kamu berita ini, kebohongan tentang ini, penipuan tentang ini, hoak. Itu dasarnya dari setan yang namanya miswat. Tukang hoak itu. Cerita bohong. Miswat. Mau mengesan ke sini padahal dia bohong. Terkadang ada orang yang sholat tahajud di center, di kamera, tahajud di kamera. Ini saya lagi tahajud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada miswatnya di situ. Miswat. Ya, iya. Tahajud. Ayo. Dikirim-kirim ke orang lagi nonggeng, lagi sujud, coba dikirim ke orang. Tulis lagi bangun malam tahajud. Berdoa supaya suami lancar mencari rezekinya. Waduh. Huwa ainur riya, itu yang dinamakan riya. Ngomong begini saja kita, ngomong begini, ya Allah, teman-teman. Kemarin saya ngaji Quran, alhamdulillah dapat 1 juz, ikhlas rasanya. Kemarin saya sholat, alhamdulillah biasa tidak witir, sholat witir 3 rakaat. Senang, ikhlas. Huwa ainur riya, itu yang dinamakan riya, kosong. Miswat. Itulah.
Mudah-mudahan kita terhindar dari situ ya. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita lanjut kepada, masih ada 5 menit ya. Kemarin kita menyelesaikan tentang masalah tingkatan niat ya dalam fikih. Sekarang kita meningkat kepada ke syurutut takbiratul ihrami sittata asyara an taqa'a halatal qiyami fil fardi wa an takuna bil arabiyyati wa an takuna bil lafdil jalalati wa bil lafdi akbari wa tartibu bainal lafzaini wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adama midabai akbar wa alla yushidda dalba. Ini kita yang akan sedikit insyaallah ya, tentang masalah mengucapkan takbir. Syurutut takbiratil ihrami sittata asyara. Jadi syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Jadi syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Sittata asyara. Sittata 6, asyara 10, berarti 16. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi wa antakuna bil arabiyyati. Takbiratul ihram harus dilakukan ketika kita sholat fardu atau ketika kita sedang sholat berdiri. Allah, takbiratul ihram. Kenapa harus takbiratul ihram? Yang pertama, takbiratul ihram itu adalah ketika kita sedang melakukan sholat, misalnya diiringi dengan usolli, lalu kemudian diiringi dengan takbiratul ihram. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gitu. Sunnah. Ya, ini pekerjaan sunnah. Pekerjaan sunnah jangan sampai diribut-ributkan ya. Pekerjaan sunnah. Ini pekerjaan sunnah menaruh tangan di, mau di sini silahkan pekerjaan sunnah. Mau di bawah udel silahkan ya. Mau terus di dekat sini juga silahkan, mau tidak sidak pun silahkan. Itu perkara sunnah, tidak wajib. Jangan sampai diributkan. Perkara yang sunnah itu kalau kita ributkan, kok ada sampai yang naruh tangannya di sini, biarin saja. Tidak wajib kok sunnah. Toh kalaupun tidak begini saja tidak menjadi masalah. Allahu Akbar, tidak masalah. Madhab Hambali ini, Hambali, Allahu Akbar, jangan sampai. Kita semuanya umat manusia, umat muslim, jangan sampai kita meributkan hal yang bukan sewajarnya. Perkara sunnah. Saya sudah sering bilang, yang penting kita intinya bersatu dalam satu ketauhidan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Asal jangan sampai Allahu Akbar baru dipermasalahkan. Karena tidak ada aturan. Nah, itu. Lalu kemudian wa antakuna bil arabiyati, takbir harus pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Tidak boleh Allah Maha Besar. Salat. Tidak boleh. Batal salatnya. Sholli fardhal maghribi. Allah Maha Besar. Tidak sah. Harus pakai bahasa Arab. Allah Akbar. Tuh. Ini mudah ini. Lalu kemudian yang selanjutnya wa antakuna bilabdil jalalah wa bilabdil akbar. Takbir harus memakai lafaz jalalah. Jangan sampai Allah. Akbarnya enggak ada. Tidak sah. Lalu kemudian akbar saja. Tidak. Jadi harus berurutan di antara lafaz Allah dengan akbar. Allahu Akbar. Ya memang artinya Allah Maha Besar, tetapi ketika kita menggunakannya di dalam sholat Allah Maha Besar sama sekali tidak sah. Contoh ketika kita dalam pengajian ada qiraat sab'ah yang imalahnya, yang ismamnya misalnya kita pakai dalam sholat, no, tidak boleh. Mentang-mentang ahli qiraat baca dalam sholat Bismillahirrahmanirrahim wadduha wadlaili idza saja, tidak boleh. Walaupun tahu ilmunya, mentang-mentang udah ahli qiraat sab'ah. Saya dulu ngaji qiraat sab'ah di Pandeglang, Pondok Pesantren Al-Qur'anus Sanusiah. Pondok Pesantren Al-Qur'anus Sanusiah. Namanya Abu Yasanusi, dibikinlah Pondok Pesantren Al-Qur'anus Sanusiah Pandeglang di Kadung Merak. Di situ luar biasa qiraat sab'ahnya. Kitabnya tebal, alat segini. Pertama awal datang ke sana, saya ngaji suratul Fatihah tidak cukup 15 hari. Suratul Fatihah, perasaan di kampung, di kiai-kiai kampung saya sudah lulus itu Al-Fatihah. Tetapi barang ternyata dibawa ke ahlinya, salah lagi. Kurang lebih ngaji Fatihah saja 1 bulan di pondok qiraat itu. Yang namanya makhrajul huruf itu kita tidak bisa dalam ucapan 10 kali 30 kali. Dalam makhrajul luar biasa. Akhirnya berulung sabar. Ini sabar. Ngaji harus sabar. Ini sesuai di dalam kitab Ta'lim Ta'lim kan ada. Syekh Jarnuji mengatakan, alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadu ustadin wa tuli zamani. Kalau kata santri, nyanyian ini adalah bahannya bahar tawil, ya, bahar tawil ada di situ. Jadi pertama dukain wahirsin wastibarin, sabar.
Kalau kamu ingin berhasil mencari ilmu, kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, wastibarin, harus sabar. Ngaji itu tidak cukup sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Orang yang jadi kiai, jadi ulama besar, jadi waliullah itu mondoknya puluhan tahun, nyantrinya puluhan tahun. Kita hanya cuman baru saja kita ngaji sebulan 2 bulan, biasa dibiasakan, baru dibiasakan di BSD. Pengen bisa setahun, tidak ada. Walaupun otaknya jenius, setahun ingin bisa ngaji, no. Sabar, wastibarin, sabar. Duduk di sini sabar. Walaupun kaki gemper, sabar. Kalau ingin ilmu, kaki udah pelengkang-pelengking, duduk kiri salah lempet, sabar. Ngaji namanya juga wastibarin. Itu Syekh Jarnuji ngata. Terus wabul gotin, kata Syekh Jarnuji, di dalam mencari ilmu ini perlu duit, bekal. Perlu bekal. Kenapa yang cari duit dilarang? Kalau yang cari duit masih dilarang, berarti para ustad yang dipanggil oleh DKM pulang tidak kebeli bensin. Atau iya Bulghoh Syekh Jarnuji, dia seorang ulama, pengarang kitab Ta'limu Ta'lim dan lain sebagainya, mengatakan demikian. Wa bulghatin, ongkos, duit, biaya perlu dalam pengajian. Perlu. Coba contoh, kita punya anak pengen belajar, di dekat saja, di dekat contoh sekolahan kita, apa namanya sekolah di Rancata itu, Insan Tama. Apa nggak pakai duit? Bagaimana kalau orang tuanya tidak cari duit? Apa mampu sekolah di sana? Contoh anak saya di As-Sa'adah, mohon maaf, mungkin kalau kata bapak-bapak ini kecil, padahal ngap-ngapan. Anak saya 1 bulan 1 juta. Waktu itu saya, ceritanya lumayan, pengen masukin anak ke As-Sa'adah, uang muka atau uang ininya 10 juta, uang dari mana saya? Sedangkan gaji saya hanya 4 juta. Sedangkan anak di As-Sa'adah 10 juta. Dari mana ini? Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Saya bilang kepada seseorang, coba. Udah. Nih. Alhamdulillah. Setelah di pesantren sekarang kelas 2 ya, sekarang kelas 2 SMA, alhamdulillah ngereyeh barijeng pusing. Coba kalau tidak punya duit itu silahkan kita berusaha, cuman jangan sampai meninggalkan akhirat. Silahkan kita berusaha, dianjurkan. Akhirat pun kita itu lebih utama bekal kita. Yuk kita gabungkan dunia dan akhirat. Kita dunia bisa dapat, akhirat kita bisa raih. Anak di pesantren itu jurusannya akhirat. Kita yang mencari dunianya untuk bayaran tiap bulan 1 juta. Barusan dari pesantren saya. Cuman anak Pak Saiful tidak kuat, tidak mempan di pesantren. Ada si Dasim di situ. Ada si Dasim di situ. Anak Pak Saiful tidak mempan sampai kelas 3 doang SMP.
Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak nyangka anak saya ini bakal jadi favorit. Kenapa? Karena selalu juara. Alhamdulillah. Selalu juara. Jadi selalu juara umum. Padahal orang tuanya belat-belagung. Itulah. Maka insya Allah kalau kita sering mendoa Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al auladana min ahli syarri wal dhair. Jadi kita doa begitu. Jadi Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair gitu, atau wa ahlil hadis wa ahlil Quran wa ahlil ilmu wa la taj'al auladana min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu berkatnya doanya itu ditunjukkan ke anak, minta kepada Allah. Alhamdulillah gitu. Terus 1 menit lagi. Jadi takbir harus pakai lafaz jalalah. Kemudian wa tartibu bainal lafzaini. Tartib di antara dua lafaz Allah dengan akbar. Allahu akbar. Harus tartib, jangan dipisah-pisah. Allahu akbar. Tidak boleh. Jadi harus tartib Allahu akbar. Lalu kemudian la yushaddi dalba'a wa alla yazida wawan. Jadi tidak boleh memanjangkan ba 8 bar. Ya. Allahu akbar. Tidak boleh. Allahu akbar. Baik di dalam takbiran, hati-hati ya. Terkadang di takbiran itu ada Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak boleh. Sama dengan menghina Allah. Ya. Sama dengan menghina Allah. Kalau baknya dipanjangkan, Allah bedug gede, bedug besar. Kalau baknya dipanjangkan, makanya awas hati-hati. Jadi Allahu akbar. Ya, ya Allahu akbar. Dan seterusnya la yazida wawan. Jangan sampai menambah waw di dalam Allah. Nah, ini yang terkadang sulit untuk dihindarkan ya. Jangan sampai menambah waw, huruf waw, au. Itu waw. Au. Jangan sampai itu muncul di lafaz takbir. Allah. Jadi bukan diidghamkan ke huruf la, tetapi menambah huruf daripada lafaz waw Allah teh. Allah. Jadi itu Allah. Ini terkadang yang kita tidak sadari, makanya ngaji. Ini biasa-biasa saja kita nyebut Allahu akbar. Itu waw. Berarti kita di dalam mengucapkan takbiratul ihram ketika sholat pun menambah satu huruf, yakni huruf waw. Allahu akbar, tanpa kita sadari. Jadi langsung saja huruf alif itu ditasdidkan ke huruf lam. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, itu banyak, tidak sedikit. Banyak orang. Allahu akbar. Nah,
sedangkan di sini la yazida wawan, tidak boleh menambahkan huruf waw di dalam akbar, di dalam Allah, mengucapkan kalimat Allah, Allah. Tidak boleh la yazida wawan. Tidak boleh menambah huruf waw, tidak boleh menambah huruf alif di dalam barnya, dalam Allahnya tidak boleh menambah huruf waw. Jadi Allah ya. Allah sedikit-sedikit kita, yuk sedikit-sedikit insya Allah. Kalau kita rajin pengajian, insya Allah semua akan didapat. Semua akan kita temui. Oh berarti begini, oh ini. Ya kalau kita diam, tidak ikut campur, ya udah begitu ya begitu aja. Ya sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.